ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معاشر الإخوان وأخواتي في الدين أعزكم الله Alhamdulillah kita bersyukur bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana sekarang kayak gitu. Sehingga kita mampu melangkahkan kita dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka pendalaman agama. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Pada kesempatan siang ini saya diberi amanat untuk menyampaikan satu materi, yakni mengenal kesyirikan lebih dekat. Jadi maknanya apa? Maknanya saat ini kenal syirik itu dari jauh gitu. Supaya dekat, maknanya supaya dekat apa? Gamblang, jelas. Itu demikian. Jadi maka di sini saya akan sampaikan yang pertama adalah peringatan khabar yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya akhir zaman, ya, yang jarak dengan nabinya sudah semakin jauh. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta taltahiqa qabailun min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi hari kiamat, tidak akan tegak hari kiamat kecuali ada qabail. Qabail ini jamak dari qabilah. Ada qabilah, ada kelompok, ada golongan, ada organisasi dari umatku, ya, lahiqa iltahaqa, yakni yang kalau orang Jawa bilang bebek, ya, kalau orang Madura bilang norok buntek, ya. Jadi nanti akan ada dari umatku, dari golonganku, kelompok yang akan iltihak, yang akan mengekor kepada orang-orang musyrik. Jadi qabail ini banyak, golongan, kelompok-kelompok itu. Maka akan apa? Akan mengekor, akan mengikut. Maknanya umat Islam akhir zaman itu akan melakukan, akan mengikuti orang-orang musyrik. Tingkah lakunya, perbuatannya, keyakinannya akan mengikuti orang-orang musyrik. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, ya, mbak saya bikin kopi sama rokok kelobot, ya. Jadi tahu rokok kelobot, ya, itu gitu. Jadi kopi itu ditaruh di meja,
sama rokok ditaruh. Tak tanya, Mbak jamel nopo, Mbak? Iya. Jawabnya apa? Mbak Mulanang biyen senengane kopi karo rokok kelobot. Iya, masih ada ndak kira-kira? Itu gitu. Masih kan. Ya. Itu. Kemudian Jumat paginya bikin takir. Kalau orang Surabaya asli tahu takir itu apa? Ya, dari daun pisang itu ya dibikin apa seperti bola itu dikasih kembang telon, kasih uang waktu saya kecil itu uang Rp1/2. Ya, ini bukan Rp1, Rp1/2 ditaruh, kemudian apa? Kasih kembang telon ditaruh di perempatan jalan. Kebetulan belakang rumah saya itu sungai, ya sungai yang jurusannya ini Gunung Sari ini ya, itu dikintirno. Mbak damel nopo Mbak, anak putuku cekak digondol kalap. Karena setiap tahun banyak apa? Orang hilang di situ. Kalau pendatang-pendatang mandi di situ hilang, jadi ini digondol kalap. Nah, itu gitu. Ya, ditaruh di perempatan jalan, tak tanya Mbak damel nopo Mbak. Jawabnya apa? Anak putuku cekak kecelakaan. Waktu kita masih kecil kita anggap itu biasa. Hal yang wajar. Setelah dewasa ngaji ke pesantren, ya, ngaji ke sana kemari, ya mulai Banyuwangi sampai Banten, ya, dicari ternyata apa? Enggak ada satupun kitab di dalam kitab di pesantren itu yang apa? Yang ngajarkan kayak gitu, enggak ada. Itu gitu. Tapi anehnya mbah kita ya itu orang Islam, bahkan mbahnya mbah itu orang Islam melakukan itu. Ya, nah, setelah kita tahu ternyata apa? Di situ ada kesyirikan, ya, itu demikian. Ada yakni apa? Mensekutukan Allah di situ, ya. Itu demikian. Ini kita tidak paham waktu itu. Oleh karena itu bahasan siang ini mengenal lebih dekat tentang kesyirikan. Syirik itu ya oleh Syekh Fauzan bin Shalih Al Fauzan, yakni beliau mengatakan asyirku diddut tauhid. Syirik itu lawannya dari tauhid. Ya, tauhid. Lah tauhid itu apa? Diambil dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Ya, ini diambil dari kalimat apa? La ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. Ya, karena apa? Yang disebut tauhid penunggalan itu harus memenuhi 2 rukun. Pertama rukun nafi, pentiadaan la ilaha, ya tidak ada segala macam bentuk yang diibadahi dengan benar, tidak ada Tuhan yang benar illallah kecuali Allah. Lah kalau kita masih ngaku Allah sebagai Tuhan tanpa mentiadakan Tuhan selain Allah, belum bertauhid. Yang namanya tauhid ini rukunnya. Rukun itu ibarat meja ini kakinya hilang 1 jomplang. Rukun Islam 5, hilang 1 jomplang Islamnya. Ya rukun iman 6, hilang 1 hancur imannya. Itu demikian, itu makna rukun. Ya, kalimat tauhid itu punya rukun. Yang satu nafi pentiadaan, yang kedua isbat penetapan. Kalau menetapkan saja tanpa pentiadaan itu belum tauhid. Oleh karena itu orang-orang musyrikin Quraisy ketika diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka tahu maknanya. Ya, tahu konsekuensinya. Kalau saya ucapkan ini, maka saya harus melakukan ini. Saya harus meyakini ini. Kalau saya ucapkan ini, maka saya harus meninggalkan ini. Saya harus menjauhi ini dan seterusnya. Ada konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah.
Ya, cuma kita ini orang Jawa, orang Indonesia, ya ngucap hanya sekedar ngucap saja, artinya apa gak ngerti. Ya, itu demikian. Artinya apa? Nggak tahu, artinya saja nggak tahu. Bagaimana faham konsekuensinya? Ya, karena artinya saja tidak faham. Ya, itu waktu nikah tok ngucapno sahadat karo Pak Naib sadurunge akad maca sahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada tuntunannya ndak ini? Ada tuntunannya ndak? Orang mau kawin ngomong syahadat enggak? Ndak ada, tak tanya lu Pak Naib nopo? Kok dikongkon syahadat? Iya bekne jagani lho, jagani apa? Pak Naib ngerti mungkin jagane nek ya gak tahu ngelakoni sholat, gak tahu ngelakoni itu maknanya bahasa hadati batal paling disahadatno. Lo mungkin begitu. Ya, itu demikian. Jadi disahadatkan dulu. Ya, habis akad nikah kok ndak kerja angel dolek penggawean akhirnya apa? Lari ke dukun, ke Mbah Sangkil kan begitu ya. Itu. Ya, Mbah. Niki ten pundi rezeki kula, Mbah? Kali Mbah Sangkil sih kon wetonmu apa Rebu Pahing? Ya, tak dihitung. Rebu Pahing ketemu sakmene ana godimenmu ana nduk kene mlayune aja nduk wetan ngulono. Rezekimu ana nduk kulon. Malaikat sing ngedum rezeki kalah karo malaikat karo apa? Nagodino. Loh itu begitu. Loh ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, maka kalau kita tidak paham macam-macam dari bentuk-bentuknya kesyirikan yang terjadi, yang bahkan bisa membatalkan syahadat kita, ya, boleh jadi kita nanti akan terjebak di dalamnya. Ya, maka di dalam syair para ulama mengatakan araftu syarron la li syarrin lakin li tawaqqihi. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk menjaga diri agar jangan sampai terjatuh di dalam kejelekan itu. Malam ya'rif khair minas syarr taqa fihi. Barang siapa yang tidak tahu, tidak faham, tidak bisa membedakan antara yang jelek dan yang baik, maka dia akan terjebak di dalamnya, kena subhat. Ya, subhatnya apa? Umumnya wong ini ya. Kan begitu ya, mosok wong salah kabeh. Ini subhat ini. Ya, itu. Jadi umumnya wong ini. Itu nanti ada subhat-subhat itu di dalam Al-Qur'an juga disebutkan wajadna alaihi aba'ana. Kami dapatkan mbah-mbah kami, buyut kami, nenek moyang kami dulu begitu. Ya wes aku ngene. Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'a wa la yahtadun, ya. Walaupun bapak-bapak mereka itu tidak mau gunakan akal dan tidak dapat petunjuk, tidak ada wahyu, tidak ada tuntunan. Loh itu begitu. Ya, itu demikian. Kita tidak tahu. Itu demikian. Ya, setelah ngaji, setelah paham baru kita itu tahu. Jadi maknanya syirik itu lawan dari tauhid. Tauhid itu menunggalkan Allah, la ilaha illallah. Lah menunggalkan Allah itu, ya, menunggalkan Allah, ya, itu ada pada rububiyah Allah, ya. Itu yang disebut tauhid rububiyah. Dalilnya alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdu utawi sekeng puji iku lillahi kagungane Allah rabbil alamin kang miyara sekabehane alam. Rabb itu pemelihara, diterjemahkan bebas Tuhan. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam, maknanya yang memelihara. Kalau sampean punya ayam, ya sampean pelihara ayam, ngasih makan, ngasih minum, ngasih apa saja, vitamin,
disuntik supaya tidak sakit. Itu begitu. Ini pemelihara yang memelihara alam semesta supaya tidak hancur, supaya tidak terjadi kerusakan, supaya tidak bertabrakan antar planet, ya, bahkan galaksi ini supaya tidak rusak. Siapa yang menjaga? Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah itu Rabbil Alamin, Rabbul Alamin, Tuhan semesta, pemelihara. Robba ya rubu robban, itu maknanya pemelihara. Kang miyoro sekabehane alam. Nggih. Ngoten. Gak alam sing ketok, sing gak ketok itu bangsa jin, iblis, malaikat. Yang memelihara adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid rububiyah. Enggak ada yang ngasih rezeki kecuali Allah. Ya, enggak ada yang ngasih kesehatan kecuali Allah. Ya, enggak ada yang ngasih jodoh kecuali Allah. Enggak ada yang ngasih anak kecuali Allah. Ini rububiyah. Ya. Dalam bertauhid rububiyah ini kita dengan orang-orang musyrik Quraisy, ya itu sebetulnya sama. Orang-orang musyrik itu juga bertauhid rububiyah. Di dalam Al-Qur'an diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. May yarzuqukum minas samai, ya di siapa? Ya, yang ngasih rezeki kalian dari langit. Maka yakni mereka akan menjawab la yaqulunallah, sungguh Allah yang ngasih rezeki. Ya, ini orang-orang musyrik juga meyakini yang ciptakan mereka Allah, yang ngasih rezeki mereka Allah, yang ngasih jodoh mereka Allah, yang memelihara alam semesta Allah. Ya, itu demikian. Jadi mereka juga apa? Bertauhid di dalam uluhiyahnya, di dalam rububiyahnya. Jadi meyakini kalau apa? Yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian, ya. Ini. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah. yakni tauhid yang dimana menunggalkan Allah di dalam ibadah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia ini untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk atau supaya beribadah kepadaku. Ya, ini. Kalau ada ayat-ayat yang memerintahkan beribadah kepada Allah, termasuk surat Al-Baqarah, yakni ayat yang ke-21, ya ayyuhan nasu a'budu, wahai manusia, u'budu rabbakum, beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Kalau ada ayat yang memerintahkan ibadah kepada Allah, katanya Ibnu Abbas, ya, beliau menafsirkan, menjelaskan karena beliau ahli tafsir di kalangan sahabat. Wahidullaha fil ibadah, yaitu tunggalkan, ya, di dalam beribadah itu hanya untuk Allah. Jangan disekutukan dengan yang lainnya, ya. Itu demikian, jangan. Jadi ibadah itu hanya untuk Allah Ta'ala. Lah ini yang menjadikan pembeda antara kita dengan orang-orang musyrikin Quraisy dulu. Ya, ini yang membedakan kita. Orang-orang musyrikin Quraisy dulu kalau ditanya man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah, mereka akan jawab Allah. May yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang ngasih rezeki kalian dari langit dan dari bumi, yang turun dari atas ke bawah, yang bawah muncul ke atas, ini siapa? Dia akan jawab sayaqulunallah, mereka akan berkata Allah yang ngasih rezeki.
Loh kenapa engkau minta kepada Lata? Kenapa engkau minta kepada Uzza? Iya, ini tauhid ibadah. Ini. Ya doa kepada selain doa wal ibadah. Ini. Karena banyak yang tidak paham makna ibadah. La ilaha illallah. Itu lamnya itu linafsi anil jinsi la ilaha ilahun. Itu masdar aliha ya'lahu ilahan. Maknanya isim maf'ul ma'bud. La ilaha maknanya la ma'budah. Tidak ada yang diibadai bihaqqin khobarnya. Tidak ada yang diibadai dengan benar illallah kecuali Allah. Apa ibadah itu? Secara bahasa ibadah maknanya khudu, dzil, ya. Merendahkan diri, menghinakan diri. Ya, tariqul ma'bad. Jalan yang rendah yang diinjak-injak oleh kaki. Itu ma'bad. Jadi kalimat ibadah maknanya secara bahasa itu merendahkan diri, menghinakan diri hanya kepada Allah. Makanya orangnya disebut apa? Abdun, kawulo, budak. Terus perbuatannya disebut apa? Ibadah. Kalau ada qala Allah wa qala Rasul yang keluar dari lisannya nggak ada kata yang lain kecuali sami'na wa ata'na. Ya, kenapa? Nggak dipikir dulu, ini cocok karo keluarga ndak, cocok karo lingkungan ndak, ya pokoknya qala Allah wa qala Rasul sami'na. Karena budak kita ini hamba Allah, ya mentaati perintah Allah mutlak. Kalau ada perintah-perintah selain perintah Allah yang nabrak perintahnya Allah, maka kita tinggalkan. Kalau nabrak, ya kalau ada larangan yang nabrak larangan Allah, maka kita tinggalkan. Ini namanya ibadah. Ya oleh karena itu ibadah itu tidak hanya sholat saja. Ya. Ini. Tidak hanya puasa, zakat saja tidak. Ya, secara istilah, secara dalil Al-Quran dan Sunnah, para ulama mendefinisikan, mentakrifkan ibadah adalah apa? Kullus min. Jadi setiap nama, ya itu ismun jami'un. Jadi setiap nama yang mencakup, yakni apa? Ma yuhibbullah wa yardah. Jadi sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Minal aqwal, baik itu berupa ucapan, wal a'mal dan perbuatan, zahiratan wa batinatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Iya. Itu ibadah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Tidak ada alternatif ketiga. Itu begitu. Tidak ada alternatif ketiga, tidak ada. Ya, itu demikian. Jadi kalau tidak bisa berkata diam dari pertanyaan tidak baik itu dapat pahala. Ya, daripada ngomong tidak baik diam itu dapat pahala sudah. Ya, tidak ada alternatif ketiga. Imam Syafi'i mengatakan man arada ayatakallam falyufakkir. Barang siapa yang ingin mengeluarkan kata-kata dari mulutnya maka hendaklah berpikir. In kana lahu khairan, kalau kata-katanya itu baik atau mengandung dampak yang baik, falyakul, ucapkan. Wa in kana lahu syarran, kalau kata-kata itu jelek atau mengandung dampak jelek, falyaskut, diem. Ya, ngomong itu ada pahalanya. Ngomong itu ibadah. Jangan dikira ibadah sholat tak. Ya, itu. Sholatnya rajin tapi ngomongnya patin pecotot. Nah itu begitu. Ya, tidak dipikir dulu. Ini ada dampaknya apa enggak? Tidak dipikir dahulu. Falyufakir, dipikir dulu. Apalagi kata-kata kotor, kata-kata porno dan lain sebagainya.
Ya, itu demikian. Falyasku diam. Ya, itu demikian. Jadi ngomong itu ibadah. Ya, kerja Ustaz ibadah. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, kharrik yadak absud rizqak. Gerakkan tanganmu, tak hamparkan rezeki. Maknanya apa? Kerjalah. Kerja ini perintah Allah. Soal hasil urusannya Gusti. Sing penting nyambut gawe itu ibadah. Jangan sampai pengangguran. Jadi orang Islam ini tidak mau nganggur, kerja. Iya, itu. Aku duit gue sakit Ustaz. Iya nek gak iso kerja ngono kerja apa? Wis berseni masjid ae wis duwe wis akeh. Ya, bantu istri, bantu anak, bantu pokoknya kerja. Ya, itu demikian. Harik yadak absud, gerakkan tanganmu tak hamparkan rezeki. Wis tak gerakno Ustaz ngene gak rezeki. Gak ngono maksude. Harik yadak itu usaha nyambut gawe ya. Ya dalu main HP sampai subuh mari salat subuh kelangopan turu kok zuhur tangi mangan naudzubillah. Ya bakiru fi talabir rezeki. Pagi-pagilah dalam mencari rezeki. Ojo turu. Wa malaikat wayahe ngedum rezekiku nek isu turu alaman. Ya itu. Jangan tidur pagi. Ya, itu demikian. Diwalik, nanti jadi penyakit. Waja'alnal laila libasa, waja'alnal laila libasa, waja'alnan nahara ma'asya. Ya, kami jadikan malam sebagai selimut tidur, gak delinan HP. Ya, ndak delinan HP ndak. Sampeyan tidur itu dapat pahala karena apa? Perintah Allah. Ya. Itu, tapi orang Yahudi Nasrani pinter. Ya, ngalahno wong Islam ojo karo senjata, gak bakal menang orang kafir. Lho betul itu. Mereka tahu. Dikei dulinan wis nyosor dhewe, wis ndelosor dhewe. Lho itu begitu. Ya, itu. Apa maneh barang makruh kayak ana rokok ngono wis gak sida. Jadi aja mikirno musuh gak sida, mikirno nek telat rokoke lho itu begitu. Ya dulinan HP apa aja bicara perjuangan wong ya ngantuk tok isine ya entek gawe apa buka HP lho itu demikian ya ini jadi di situ ibadah jadi maknanya jadi ibadah itu segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu demikian ya ini jadi syirik itu lawan daripada tauhid. Tauhid itu mentauhidkan Allah di dalam apa? Di dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, ini. Rububiyah, penciptaan langit dan bumi kita dengan orang musyrik hampir sama. Mereka punya keyakinan. Ya, itu begitu. Tapi kenapa berdoanya kok kepada selain Allah, memohonnya kepada selain Allah? Ini apa mensekutukan Allah di dalam apa uluhiyahnya. Jadi Rasul bersabda ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Maka tidak boleh kita berdoa memohon kepada selain Allah. Ya, itu. Hobinya kedukun, kepara tidak normal, ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man atakahinan au arrafan lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi para dukun, mendatangi para tidak normal, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Tekotok. Datang saja. Fasaddaqu bima yaqul, kalau membenarkan ucapan sang dukun, sang para tidak normal. Ya, syaratnya kembang telon, syaratnya beli ayam ireng mulus, syaratnya ini lakot kafaru bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasul katakan orang itu telah mengingkari, mengkufuri syariat ajaran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni agama Islam.
Kalau ditegur, nggih, Dik, Mas, Bule, nggih, ojo nang dukun gak oleh. Nggih, jawabnya aku gak njaluk nang dukun kok, aku njaluk nang Gusti Allah perantara dukun. Iya, itu. Sampeyan lapo adik ngingu keris itu, aku gak njaluk nang keris kok. Njaluk nang Gusti Allah perantara keris. Sampeyan lapo gawe akik iki? Ya aku gak njaluk nang akik kok, aku njaluk nang ngene Gusti Allah. Sama seperti orang musyrik Quraisy kalau ditanya may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Ya. Siapa yang kasih rezeki kamu dari langit dan bumi? Dia akan jawab Allah. Saya kulun Allah. Ya. Itu. Jadi Allah. Tapi kenapa? Engkau minta kepada Lata, Uzza, Manata. Jawabnya apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah, meminta, memohon kepada mereka para berhala itu kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maknanya apa? Untuk perantara. Loh itu begitu. Iya, jawab untuk perantara. Iya, ini. Jadi apa? Mereka banyak terjebak di dalam syirik uluhiyah. Kalau rububiyah jarang. Cuma ada saat ini. Karena Rasul katakan taltahiqa qabail bil musyrikin. Qabailu min ummati bil musyrikin. Akan iltihak norok bunte. Ya, akan bebek umatku sekelompok dari berapa kabilah, berapa golongan kelompok umat yang mengikuti orang musyrik. Ya, itu demikian. Ada yang minta ke Gunung Kawi. Ya, kalau itu Gunung Kawi langsung minta itu ndak jadi perantara. Ada minta pesugihan ke Nyai Blorong. Ada minta ke Nyai Roro Kidul, macam-macam sudah. Langsung minta itu. Jadi yang dijadikan Tuhan bukan Allah. Tapi KTP-nya Islam, tapi mintanya kepada Blorong, kepada Nyai Roro Kidul, kepada Danyang-Danyang, ya itu. Ini langsung rusak tauhid rububiyahnya. Orang musyrik aja meyakini yang ngasih rezeki Allah, yang menghidupkan dia Allah, yang nyiptakan dia, itu orang musyrik itu. Belum masuk Islam. Karena apa? Rusak uluhiyahnya. Ya, itu demikian. Rusak uluhiyahnya. Oleh karena itu para ulama membagi syirik ini ada dua. Ada syirkul akbar, yakni syirik besar. Yakni apa? Syirik besar ini yang bisa menyebabkan orang-orangnya itu keluar dari agama Islam, yang bisa menghancurkan syahadatnya, hancur sudah. Ya, karena melakukan apa? Syirik besar. Ini. Kalau syirik kecil ini masuk kabair, dosa besar. Iya, ini. Lah kalau syirik besar bisa menghantarkan orangnya kepada kufur. Iya, ini tergantung syarat dan mawaniknya. Tergantung surut-surut yang menyebabkan dia kafir atau penghalang-penghalang yang dia menyebabkan dia terhalang dari kekafiran. Ada ndak surutnya? Ya, hilang ndak penghalangnya? Kalau surutnya terpenuhi, penghalangnya hilang, maka kafirlah dia. Loh, itu demikian. Ya, ini. Jadi di sini orang-orang musyrikin Quraisy mereka meyakini apa? Tauhid rububiyah, tapi uluhiyahnya tidak. Jadi ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik kecil apa? Riya.
sum'ah dan lain sebagainya yang maknanya ndak ikhlas. Ya, ndak ikhlas itu saja sudah merontokkan, sudah menggugurkan nilai pahala dari apa? Amal ibadah. Ya, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, wa ma umiru lan ora diperintahake sapa wong muslim wong mukmin illa kejaba liya'budullaha supaya ibadah sapa wong mukmin wong muslim Allah ing Gusti Allah mukhlishina khali ikhlas. Ya, tidaklah diperintahkan orang muslim orang mukmin kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas itu apa Ustadz? Ikhlas itu bahasa Arab walaupun sudah jadi bahasa Indonesia. Ya tetap akeh sing gak ngerti artine. Ikhlas itu maknanya murni. Ya, ada ikhlas itu diambil dari kalimat akhlaso yukhlisu ikhlason, af'ala yuf'ilu if'alan. Contoh penggunaan dalam bahasa Arab akhlasul asal anis sam'i, menyaring madu dari sarangnya 100% murni madu tok. Ya, ada kalimat tok itu ya kalau orang Surabaya. Ya fakot lah itu gitu ya. Maka ya itu ikhlas namanya. Lah orang ikhlas itu 100% di dalam dada, di dalam hati itu hanya karena Allah. Bukan karena ingin disanjung orang, dipuji orang, diwakan orang. Ya, bukan karena itu. Kalau masih ada yang disekutukan Allah, ndak hanya karena Allah Ta'ala saja. Ya, gak krono Gusti Allah tok, si ono liyane. Ya, maka nanti akan apa? Menghilangkan pahala. Bayangkan kita akan musnah nanti ibadah kita. Ya, apa semua mukmin muslim mesti diterima ibadah? Belum tentu. Ya, ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Kahfi ayat 103, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yakhsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Qul, katakan, dawuh sira Muhammad, katakan wahai Rasulullah kepada kaum muslimin kaum mukminin, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, maukah kalian aku tunjukkan manusia yang paling rugi? Akhsarin, paling rugi apa nih? A'mala, amal ibadane, amal solene, rugi. Rugi ku gak bati. Ya. Jadi wis bondo tenaga sia si itu rugi. Apakah kalian mau tak kasih tahu orang yang paling rugi amal ibadahnya, amal salehnya? Ya. Sama Allah dijelaskan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ya, alladzina orang-orang dhalla sa'yuhum yang keliru, yang salah, yang sesat, sa'yuhum usaha upaya mereka ketika hidup di dunia, ya, amal solehnya, upayanya mereka itu keliru, salah. Wahum, nah wawunya wawu khaliyah. Khaliyah itu menunjukkan keadaan. Wahum khali utawi wong-wong iku yaksabuna podo nyongko podo ngiyakini annahum setuhune wong-wong iku yuksinuna sun'a, wis ngelakoni sak bagus-baguse amal ibadah, sak bagus-baguse amal soleh, tapi benjang ten ngersane Gusti Allah kecelik. Napa bahasa Indonesia ini kecelik? Tertipu. Ya, jadi kecelik. Jadi mari di akhirat kecelik. Tak kira aku biyen nduk donya iki wis nglakoni apik, salat, poso, zakat, kaji. Nek gak diceluk kak tawan gak noleh. Nek gak celuk ji ngono gak noleh. Ya, ada gitu. Repot iki krana Allah tak krana. Lha itu begitu, ya. Ada. Tapi setelah di hadapan Allah musnah sirnah. Ya, musnah sirnah. Di dalam ayat yang lain,
Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Nah, diajukan kepada kami perbuatan yang mereka lakukan waktu di dunia. Min amalin berupa amal ibadah, amal solehnya. Faja'alnahu haba'an mansura. Faja'alna ya mongko ndadekake sapa ingsun Gusti Allah. Hu ing amal itu haba'an mansura, jadi debu yang berterbangan. Maka kami jadikan amal ibadahnya, amal soleh seperti debu berterbangan. Wesoro ngetokno duit, ngetokno tenaga, ya sia-sia. Apa oga ikhlas se ono krana sak liyane Gusti. Sere kecil adalah ini. Ya, londani ya sere gede. Ini sere kecil ini. Ndak ikhlas amal ibadah kita musna. Ini sere kecil, sirkul asghar. Lah nek sere gede lah ya opo. Ya, wis gak ada kesuwen langsung dicelupno, dicelep-celep langsung di. Lah itu begitu. Kali ini masih musnah. Ya, sirna. Ndak menyebabkan kufur, ndak masih ada harapan masuk surga. Itu demikian, tapi musnah amal ibadahnya sia-sia. Lah itu demikian, ya. Nah ini. Dalil Al-Qur'annya surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Nah, di ayat yang lain wa in asyrakta la yahbatanna amaluk. Nah, lamuno sira iku nyekutake ing Gusti Allah la yahbatanna nyekti teman-teman bakal musno sirno opo amaluka amal ibadah amal soleh siro. Ya, kalau di dalam surat Al-An'am 88 ini walau asyraku, dan jikalau mereka mensekutukan Allah syirik lahabita anhum, ya sungguh yakni hancur musnah anhum dari mereka apa yang musnah makanu ya'malun, barang kang ono utawi wong-wong iku ya malun podo ngamalake sesuatu ibadah yang diamalkan mereka nanti akan hancur musnah sirna. Di dalam yang lain wa badalahum minallahi ma lam yakunu yaktasibun, ya. Jadi dan Allah nampakkan apa wa badalahum minallahi, dinampakkan oleh Allah ma lam yakunu yaktasibun, sesuatu yang tidak mereka sangka, tidak mereka kira. Ya itu. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu, dan Allah nampakkan sayyi'atu ma kasabu, kejelekan amal ibadah, kekeliruannya amal soleh mereka. Salamu iki lho. Ya, itu masih akan mulai takbir sampai salam niku ngikuti sunnah Rasul tapi gak ikhlas kok. Ya, sungkan moro tuwa. Ini mau sore moro tuwa salat jamaah, aku gak salat jamaah. Sawangane apa maneh kemanten anyar kait nang ngene mara tuwa. Ah itu sik kait kenal keluargane kabeh salat jamaah iku mau sore manten anyar lu omah kan ndak melok jamaah. Ya, itu. Enggak itu ganjaran. Ya karena Allah. Itu demikian. Ini. Kemudian orang-orang musyrik Allah Ta'ala akan haramkan surga. Ya, ini dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya nya ini domir sya'an itu balik ke depan bukan belakang. Sesungguhnya nya ini nya apa? Ya may yusyrik billah, barang siapa yang mensekutukan Allah faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah haramkan atasnya surga, diharamkan oleh Allah Ta'ala kalau kita mensekutukan Allah. Wa ma'wahun nar, nggon baline neraka, tempat kembalinya neraka, ma'wahun nar. Ya,
Demikian. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang dolim penolong. Lo ini syirik kok dolim? Iya. Syirik itu adalah mudul. Sedolim-dolimnya perbuatan dolim itu syirik. Ya. Demikian. Inna syirka la dzulmun adzim. Setuhune syirik iku kedoliman sing agung yang besar, itu syirik. Ya, ini. Kemudian orang-orang musyrik mereka menyatakan ya penyesalannya ketika di neraka, yakni mereka mengakui di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-97, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Tallahi, demi Allah, ya, in kunna, ya. Jadi bahwasanya kami lafi dhalalim mubin, ya, sungguh di dalam kesesatan yang nyata. Kapan itu? Itnusawwikum birabbil alamin, tatkala kami mensejajarkan kamu dengan Rabb sekalian alam. Menyamakan. Jadi Allah tidak berhak disamakan dengan makhluknya di dalam apa? Di dalam ibadah ini. Ibadah apa? Ibadah itu kembali lagi kepada makna ibadah. Ya, itu demikian. Ketaatan kita jangan disamakan dengan makhluknya. Enggak. Kita taat kepada makhluk itu hanya kan apa? Ada garis bawahnya, kalau cocok sama perintah Allah, syariat Allah. Kalau enggak ya enggak ada taat. Itu begitu. Karena taat yang paling puncak itu taat kepada Allah. Ya, termasuk kepada pemimpin, kepada apa? Atasan kita, kepada komandan kita. Itu ada garis bawahnya. Selama tidak nabrak syariat Allah. Karena kalau nabrak itu sama dengan beribadah kepada Allah, menjadikan orangnya itu sebagai Tuhan selain Allah. Dan itu masuk syirik besar. Masuk menghancurkan syahadat. Mana dalilnya Ustaz? Rasulullah membacakan ayat kepada sahabat Adi bin Hatim, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunil. Mereka orang Nasrani menjadikan rahib dan pendeta mereka itu menjadi apa? Arbabam min dunillah. Rob selain Tuhan selain Allah. Sahabat Adi ini kan mu'allaf, baru masuk Islam. Dari Nasrani asalnya. Maka menolak. Ya Rasulullah, kami tidak pernah menjadikan pendeta kami sebagai Tuhan. Maka Rasul jelaskan makna Tuhan di dalam ayat itu. Ya, ini. Ayukhilluna ma harramallahu fatuti'un. Bukanlahkah kalau rahibmu, pendetamu menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan kamu taat? Naam, ya. Ayuharrimuna ma ahalallahu fatuti'un. Bukankah kalau pendetamu, rahibmu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kamu taati? Naam. Fatilka ibadatukum iyahum. Itu bentuk peribadatan kalian, penyembahan kalian kepada mereka. Itu bentuk penyembahan itu. Ya. Makanya pemimpin muslim yang dipilih orang Islam yang tahu diri, dia tidak akan bikin undang-undang yang nabrakkan umat Islam dengan undang-undang itu, tidak akan. Ini pemimpin tahu diri, ya, karena sing milih orang Islam, ya, itu demikian. Kadang-kadang banyak yang tidak tahu diri, ya, itu sing milih wong Islam, gaya undang-undang
orang Islam ditabrakkan. Ya, ini ndak tahu diri. Enake diapakno wong ngene iki. Ayo ya apa enake diapakno kira-kira. Didongakno sing apik supaya entuk hidayah. Kaya masjid iki. Kan begitu ya. Masjid apa ini? Al-Hidayah. Ya, ojo dicelathok, pemimpin dituding di ngene-ngene. Ojo, pemimpin iku hadiahane Gusti Allah cocok karo rakyat. Sing milih sapa iku? Ya. Pemimpin sing jungkir walik sing gak genah itu ya sapa sing milih? Sampean. Sing gak genah sapa? Ya sampean, ya. Itu mangkane dongakno sing apik, aja dicelathok dongakno ya Allah, ya mungqalil bal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubahum ala dinik. Ya, tetapkan hati mereka di atas itu demikian. Nek kono olo ditahan awakmu. Ya di kasus no. Iya, karena Rasul sudah ngasih tahu pemimpin akhir zaman itu satakunu umaro. Ya akan muncul amir-amir pemimpin Islam yang memimpin orang Islam, yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Mereka akan apa? Mengambil petunjuk, mengambil sunnah bukan sunnahku, mengambil petunjuk bukan petunjukku. Maknanya bukan syariat Islam, syariat ya. Ya ndak. Nggih Ustaz, iya wong belajare nang Londo kok. Dijajah 350 tahun. Nek sekolah hukum nandi? Nang Londo bahasane bahasa penjajah ya. Lah itu begitu. Maknanya kita itu seneng dijajah loh. Londo otak kita, pemikiran kita. Iya apa iya? Nggih Ustaz. Dan begitu loh. Ya, itu. Diakui saja. Makanya kita doakan, ojo dicela. Itu merupakan hadiah terbaik untuk kita dari Allah. Ya, lo itu kan salah. Ya sing salah sampean ya salah. Kan begitu ya. Akhirnya yang sampean pilih itu ya kayak ngono iku lho, itu begitu. Ya, itu demikian. Didoakan saja. Ya kita doakan yang baik. Semoga dapat hidayah Allah, dibimbing oleh Allah Ta'ala. Ya, itu demikian. Nemen ya Ustaz, walaupun nemen. Ya, Hajat bin Yusuf itu kurang nemen. Hajat bin Yusuf itu guru Quran, hafal Quran. Oh iya, gak ono sing bengis koyok Hajat bin Yusuf, ndak ada. Orang sak dunia kumpul orang paling bengis, nandingi gak iso. Ada. Nek nyiksa wong sing bertentangan karo dekne, gak langsung dipateni, ndak, diiris dhisik kupinge situ. Mene kupinge situ. Mene drijine situ, diprodoli situ. Dipecok itu. Tak. Dia apa sampean? Ya, mari ngono tangane situ. Ndek akhirnya terakhir gulu. Kok gak langsung gulu ae. Nah, itu. Sahabat yang paling panjang umurnya sahabat Anas. Diajak berontak. Ya, diajak berontak sahabat Anas. Wes kakean apa membunuh, ada sahabat yang terbunuh juga kan itu. Zubair. Itu. Ya. Ini. Ayo diberontak. Jawab sahabat Anas apa? Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya dengar dari Rasulullah SAW dengan telinga saya sendiri. Tidak akan datang pemimpin yang akan datang kecuali semakin jelek bukan semakin baik. Kemudian bacakan apa? Ayat wa nuwalli ba'dhum ba'dhan. Kami jadikan yakni pemimpin kalian itu dari sebagian kalian. Ya, itu pemimpin itu dari kalian aslinya. Ya podo karo. Nah, kenapa dari pemimpin yang kejam bengis? Karena sampean gak genah kelakuannya. Kenapa Saddam Hussein itu ditaruh di Irak? Saddam Hussein itu iya, kalau enggak gitu sekarang buktinya apa? Hancur sekarang kena Syiah. Kalau enggak Saddam Hussein yang tangan besi, wah sudah. Libya Muammar Gaddafi. Ya, jangan jauh-jauh di negeri kita ingat siapa? Pak Harto. Ya, di demo dirontokkan tahun 98 kan begitu ya. Nah, itu. Tapi saiki piye to enak zamanku ra? Ya, sampean lihat di truk-truk piye to enak zamanku ra katanya. Bener ndak terbukti ndak?
Lho itu begitu. Ya, ojo digulingno, ojo didongakno sing A. Nek pemimpinmu gak apik, gak kena dongakno. Lho itu begitu. Ya, itu boleh jadi yang kita alami sekarang tidak baik, kalau umpamanya diganti itu tambah nggak baik lah lagi. Ya, itu sekarang orang berkeinginan untuk di masa seperti zamannya Pak Harto lah lagi, ya ndak kira-kira? Nggih Ustaz, kabeh kepingin. Ya, lalu apa biyen sampean gulingno? Sampean ilok-ilokno ngene. Jangan, didoakan. Ya, itu demikian. Sekarang pemimpin kita doakan. Ya, itu begitu. Nah ini. Jadi ini yang terjadi, jadi kesirikan yang terjadi, jadi syirik kecil aja itu sudah menghancurkan nilai apa? Ibadah kita ini sudah menghancurkan itu, ya. Itu demikian. Kemudian kenapa kok bisa terjadi kesyirikan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Umat ini, ya, umat ini baik, itu gitu. Jadi kembali bertauhid. Kenapa terjadi? Ya, sampai sahabat Mu'adz tidak salah yang tanya itu. Tanya kepada Rasulullah, fahal min ba'da faja'ana bihadzal khair, ya. Kita datang ini di masa baik ini. Ada Rasul, ada Al-Qur'an, ya. Itu fahal min ba'da hadzal khair min syarr. Apakah setelah masa baik ini ada masa jelek? Nah, ada. Fahal min ba'di hadzal syarr minal khair. Apakah setelah jelek itu kemudian ada baik lagi? Na'am wa fihi dakhan. Ya ada, cuma di situ ada kabut, ada asapnya. Ya, itu maknanya ada, kebaikan itu ada. Ya, itu. Tapi kenapa kok bisa jadi jelek umat ini? Ya, padahal di masa Rasul, di zaman Rasul segala macam bentuk kesyirikan sudah ditinggalkan sahabat. Berhala dihancurkan di Ka'bah. Ya, itu demikian. Jadi berhala-berhala itu dihancurkan. Kenapa? Ini. Ternyata apa? Kullu naba'in mustaqar. Setiap kisah cerita itu akan berulang. Kalau umat dulu terjadinya kesyirikan, ya, yang pertama kali di muka bumi terjadinya penyembahan berhala di muka bumi, ini sebabnya apa? Ya, ini terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sebabnya adalah hulu, berlebihan menyanjung memuji orang-orang soleh. Ya. Maka timbul kesyirikan. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada orang-orang Nasrani, yakni la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam inama ana abduhu faqulu Abdullah wa rasuluhu. Jangan engkau menyanjung memuji aku yang melampaui batas seperti orang-orang Nasrani menyanjung memuji Nabi Isa. Jadi menempatkan Nabi Isa ini sebagai Tuhan, bukan hamba Allah, tapi sebagai Tuhan, dimintai di situ, didoai. Ya mohon dimasukkan surga, mohon diberi pahala kepada Nabi Isa, disejajarkan kepada Allah, mensekutukan. Ini syirik besar. Ya, ini. Kemudian hulu kepada orang-orang soleh. Ya, kenapa? Karena doanya mustajabah. Ketika waktu hidup dimintai doa, ars itu goncang. Ya, di dalam Al-Qur'an diabadikan la tadarunna waddan wala suwa'an wala ya'uq yaghus wan nasr. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian Wad, Suwa, Ya'uq, Yaghus, Nasr. 5 berhala ini adalah nama-nama orang soleh,
orang yang dekat kepada Allah kalau berdoa langsung diijabahi. Ya, itu. Karena hulunya sudah meninggal itu dibikinkan patung anin sobu inso untuk mengenang dan apa? Dan dijadikan wasilah lewat patung itu. Ya wadda, tolong ya, saya punya hajat, jangan sampai ada aral, ya ada gangguan supaya hajat saya lancar. Saya mau mantu, saya mau khitankan anak, saya mau ini. Ya, itu demikian. Jadi dibikinkan patung itu sebagai perantara. Nah, itu demikian. Jadi sebagai perantara. Kemudian ini generasi awal. Generasi kedua patung sebagai perantara. Generasi ketiga patung sebagai perantara. Generasi keempat yang sudah jauh masanya dengan nabinya, ia sudah tidak kenal, langsung minta kepada patung. Jadi penyembahan berhala pertama kali di muka bumi ini terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ini sehingga Allah mengutus Nabi Nuh yang menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Itu demikian, melarang kesyirikan. Allah tidak akan mengutus seorang rasul kecuali di tengah umat ini sudah terjadi kesyirikan. Kalau masih maksiat masih belum diutus oleh Allah. Tapi kalau sudah syirik, ya, karena syirik itu jelas mengajak nyeret orang ke neraka. Wong yang syirik kecil aja ibadah bisa hancur pahalanya, apalagi yang besar. Itu demikian. Ini. Jadi karena hulu itu sehingga dibikinkan patung. Ya tetap ya dengan keyakinan ini doanya masih mustajabah sehingga dijadikan wasilah orang yang sudah mati lewat patungnya. Tapi generasi sudah lama berganti, 3 generasi 4 generasi akhirnya langsung minta kepada patung. Nah, itu gitu. Makanya ketika Nabi Nuh mengajak umatnya untuk bertauhid kembali kepada Allah, jangan syirik, malah mereka mengatakan la tadarunna aliyatakum, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan kalian, aliha jamak dari ilahu, ya, jangan kalian tinggalkan Wadda, Suwa, Ya'uq, Yahus, Nasr, itu jangan, ya, itu demikian. Kemudian dengan sebab hulu ini dibikinkannya patung. Dengan sebab hulu ini karena yang meninggal ini orang-orang yang soleh, yang dekat kepada Allah, yang doanya mustajabah, sehingga kuburannya dibikinkan rumah-rumah. Oleh Rasul dilarang. Ya, orang meninggikan kuburan lebih dari jengkal, Rasul melarang. Kenapa? Khawatir kalau kuburan itu nanti dijadikan tempat pemujaan, meminta-minta. Ya, Rasulullah melarang. Tidak boleh. Ini lebih dari apa? Sejengkal. Ya, bahkan apa? Memberikan nama aja tidak boleh. Kenapa? Khawatirnya ini kuburan fulan si fulan nanti itu. Dan bahkan banyak kuburan-kuburan sahabat orang-orang soleh dahulu yang tidak ada nama, ya, itu demikian. Dari kuburannya cuma apa? Maesannya itu hanya batu saja, itu gitu. Ya, termasuk Rasulullah, termasuk sahabat dan lain sebagainya, ya, itu demikian. Kemudian apa? Melarang sholat di kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat di kuburan. Nah, ini khawatirnya itu tadi, ya, menuju kepada kesyirikan. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi mencegah kerusakan itu lebih diutamakan. Ini syariat Islam, ya. Itu demikian. Jadi dicegah, jangan sampai terjadi kesyirikan di sana, ya. Itu demikian. Salat di kuburan, ya, ini. Kemudian Rasul melarang apa? Salat
ketika matahari terbit. Ini sarana-sarana kesyirikan. Kenapa? Ya, ini. Karena di situ munculnya dua tanduk setan. Ibadahnya orang-orang musyrik, yakni ketika apa? Terbitnya matahari. Ya, kecuali satu tombak. Itu baru boleh sholat sunnah. Di waktu itu setelah subuh hilang, ya, itu matahari belum satu tombak, maka tidak boleh. Karena itu ibadahnya orang musyrik di waktu itu. Rasul melarang. Supaya apa? Tidak tasabuh dengan orang musyrik. Kalau tasabuh maka dia akan mengikuti langkah-langkahnya orang musyrik. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang bepergian jauh, safar yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah selain ketiga masjid. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Khawatirnya apa? Nanti dikira perjalanan-perjalanan itu napak tilas itu ada pahala, padahal nggak ada dalilnya, tuntunannya sama sekali nggak ada. Kecuali ke Masjidil Haram. Ya jelas dalilnya dan itu ada tuntunannya. Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Ini ada tuntunannya. Apalagi pergi ke tempat-tempat berhala. Ya. Itu. Paham ya tempat berhala ya. Yang dulu kependem saiki dieker-eker. Itu dulu dipendem. Ya, ketika sultan-sultan itu masuk Islam, ya tempat-tempat berhala itu dipendem sama itu. Ya, zaman Belanda dieker-eker lagi. Sehingga jadi apa ya? Tuh sampean yang ngomong, itu aku ya. Bukan saya ya. Lo anehnya anak-anak madrasah sekolah Islam disuruh wisata ke tempat berhala. Lah itu begitu. Ya, ini. Jadi ini fakta yang ada, ya. Itu. Akhirnya terjadi apa? Kesyirikan. Di situ ada patung, nek tangan sampean lebokno iso. Nah, rezekine akeh maler. Syirik ndak ini? Apa patung sing ngekeki rezeki apa Gusti Allah? Lah itu begitu. Jelas karena wisatanya ke tempat-tempat syirik. Lah itu demikian. Ya, ini sarana. Kemudian Rasul melarang bernadar di mana di tempat di situ ada yakni berhala-berhala di masa jahiliyah digunakan untuk penyembelihan di situ. Ya Rasulullah, ada sahabat datang, ya Rasulullah, saya bernadar mau nyembelih onta. Saya bagikan, saya sodakokan dagingnya ke umat Islam, ke kaum muslimin. Ya, itu. Rasul tanya, apa di sana dulu ada penyembelihan? Yakni di masa jahiliyah dulu. Tidak ada ya Rasulullah. Aufi binadrik, yakni tunaikan nadar. Tidak apa-apa. Khawatirnya menghidupkan lagi kesirikan. Ya, itu demikian. Ini. Nah, kesyirikan itu sekarang dihidupkanlah lagi. Ya, itu demikian. Dunia perdukunan, ya. Itu jadi bukan dukun. Nanti dukun itu apa? Terlalu apa? Kasar kalimatnya, ya. Itu. Paranormal atau apalagi ya penasehat spiritual. Nah, itu gitu. Apalagi intine dukun, ya itu. Ini mulai zaman Fir'aun. Fir'aun dulu itu penasihat spiritualnya banyak sekali, ya gitu. Ya dukunnya itu banyak sekali. Ini, ya apa iku Musa itu? Nah, itu. Aku ngipi, ono geni ngobong omah iki kan arah. Wah itu wajahnya ngancur, nah itu dukunnya yang berbicara. Ya, itu. Mereka punya penasehat spiritual, itu gitu. Jadi Fir'aun itu punya, ya, itu demikian.
Ini penyebab apa? Kesirikan. Dan ini dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Ya, ini. Kemudian termasuk Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Ya, ini. Beliau mengatakan wa man jama'a baina sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qubur wa ma amara bihi wa naha anhu wa ma kana ali ashabuhu wa baina ma alai aksarun nas al-yaum yani ra'a hadahuma mudaddan lil akhar munaqidan lahu bihaitsu la yastama'ani abada. Ya, barang siapa yang mengumpulkan antara sunnah Rasul tentang masalah kuburan dan yang Rasul perintahkan tentang kuburan, yang Rasul larang tentang kuburan, ya, dan yang para sahabat itu sepakat. Lah sekarang ini saat ini kalau kita lihat banyak bertentangan, banyak tanakut, berlawanan dengan apa? Dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Loh itu demikian. Ya, ini. Rasul melarang sholat apa? Menghadap kubur. Mereka sholat menghadap kubur. Rasul melarang menjadikan apa? Yakni kuburan itu sebagai masjid, tempat sujud, tempat sholat. Nah, maka mereka bangun di atasnya. Itu demikian. Bahkan di tempat kita, kalau saya wakaf tanah untuk masjid, kalau mati nanti saya makamkan di dalam. Innalillahi. Ini yang terjadi. Ya, itu demikian. Padahal kita tidak boleh sholat di masjid yang di situ ada kuburan. Tapi mereka nebarkan subhat pengkaburan. Loh, Rasulullah itu makamnya di dalam masjid katanya, di Masjid Nabawi. Ya, itu. Ini subhat namanya, pengkaburan. Ada yang tahu jawabannya enggak ya? Ya. Yang pertama, setiap nabi rasul itu dimakamkan di mana beliau meninggal. Rasul meninggal di mana? Di rumahnya Aisyah, di kamarnya ya di situ. Ya, rumahnya itu dempet mas. Jadi bukan masjid. Masjid itu syaratnya tanah wakaf. Diwakafkan. Ini Masjid Al-Hidayah. Masjid Al-Hidayah nek tanane negara sik durung kenek sakjane. Harus tanah wakaf untuk umat diwakafkan. Itu masjid. Ya. Kalau tanah pribadi belum. Ya, itu demikian. Lah, tempat meninggalnya Rasul itu di rumahnya Aisyah, bukan tanah wakaf, tanah pribadi. Sampai sekarang karena masjid perluasan sehingga masuk di dalam. Bukan masjid karena tanahnya tanah pribadi, bukan tanah kecuali tanahnya itu rumahnya diwakafkan ke masjid. Nah, ini jadi Rasulullah itu dimakamkan di rumahnya, bukan di masjid, bukan. Ini masjid ya. Batas tanahnya berapa? Tanah wakafnya saya. Ya itu batasnya. Di luar itu bukan tanah masjid. Sampean boleh ndak tahiyatul masjid nduk njobo kono? Itu ulama beda pendapat, sebagian oleh. Aku naik tahiyatul masjid gak nututi daripada kok komat, aku tak sholat nduk ngene njaba ae lho. Ada sebagian ndak masuk masjid itu boleh tahiyat itu di dalam, itu ulama ikhtiar. Tapi ya yang jelas tanah masjid itu tanah yang diwakafkan. Lah tempat meninggalnya Rasul bukan diwakafkan, bukan. Yang anehnya tanah ini diwakafkan terus minta dimakamkan di. Seharusnya makam ya di tempat pemakaman umat Islam, tidak di dalam masjid. Loh, seharusnya begitu. Iya, seharusnya begitu. Akhirnya dijadikan apa? Subhat. Wong Rasulullah makamnya ya nduk jero masjid. Nah, itu begitu. Ya, ini Rasul melarang. Ini. Jadi menjadikan apa? Masjid sebagai kuburan atau kuburan sebagai kita tanah kuburan digawe masjid gak oleh. Tanah masjid digawe juga ndak boleh, ya. Itu demikian. Ini.
Kemudian tidak boleh apa? Menyalakan lentera. Tidak boleh. Ya khawatirnya ada rame-rame ada. Lalu itu begitu. Jadi sarana dan prasarana menuju kepada apa? Kesirikan itu tidak diperbolehkan di dalam Islam, termasuk apa? Patung. Ya, bikin patung, gambar-gambar relief yang nampak itu gambar manusia, gambar hewan, nah itu begitu. Tidak boleh. Rasul bersabda la tadkhulul malaikatu baitan fihi tasawwir. Malaikat yang bawa rahmat itu tidak akan masuk satu rumah kalau rumah itu ada gambarnya au tamasil. Ya, atau relief gambar yang apa? Gambar yang muncul. Ya, itu tidak boleh. Ini malaikat tidak mau masuk itu. Lah nek foto ya apa Ustaz? Ya, lebih baik jangan. Ya, itu demikian. Lebih baik jangan. Ini. Kalau gambar tangan ulama sepakat. Ya. Kalau foto memang ulama beda pendapat. Ada sebagian mengatakan tidak boleh, haram. Ya, itu sebagian mengatakan boleh karena yang dilarang di dalam hadis itu suro. Suro itu gambar tangan. Lah kalau foto bukan gambar tangan, tidak apa-apa. Dibantah sama ulama-ulama yang mengharamkan. Yakni apa? Foto itu juga karya tangan. Karya tangan enggak? Iya sama saja sudah, tidak boleh, jangan. Nah, akhirnya ada thariqatul jam'i, menyatukan dua dalil yang bertentangan. Ya apa kesimpulannya? Ya, kesimpulannya foto itu boleh pada hal-hal yang penting. Kalau tidak penting jangan KTP, paspor, SIM, itu boleh. Ya, kalau hanya sekedar selfie kemudian dipajang, sekedar tidak boleh, jangan. Ya, itu demikian. Ini. Apalagi nanti salaman karo presiden. Mari salaman di foto ini kau wedi teke oma iki lho tahu salaman karo ya, salaman karo jenderal. Lah itu di fotone ta. Ya, ini. Jadi ini tentang kubur. Jadi jauh betul ya di antara di masa Rasul dan sahabat dengan masa sekarang. Ya, Rasul melarang duduk di atas kuburan. Sekarang ini kuburan dijadikan apa? Tempat judi. Nah, itu gitu. Kuburan jadikan tempat judi. Seharusnya kuburan itu tempat mengingat mati. Gak ruwet kon iki bae koyo sing iki lho, tapi kuburan tempat judi. Kuburan tempat pelacuran, naudzubillah. Lu banyak itu. Ya, itu demikian. Ini. Apa kuburan untuk tempat maksiat enggak boleh. Ya, itu demikian. Jadi kita ziarah kubur itu mengunjungi kuburan itu tujuannya mengingat mati. Fal'an fazuruha, sekarang ziarahilah. Kalau dulu kamu tak larang. Ya, di masa jahiliyah atau setelah jahiliyah dilarang. Sekarang kamu sudah kuat akidahmu, sekarang apa? Tidak mungkin kamu minta-minta kepada kuburan, sudah ziarahilah. Nah, itu demikian. Disuruh ziarah. Ya, uzkuru hadzamal ladzat. Ingatlah oleh kalian akan hancurnya kenikmatan. Yaitu dengan apa? Ziarah kubur. Nah, itu ziarah kubur di masa Rasulullah dan sahabat itu tujuannya mengingat mati. Kedua mendoa. Kan gak minta kepada itu. Ya sekarang beda. Sekarang beda. Itu demikian. Ya, subhat-subhatnya banyak sekali, ya. Itu demikian. Jadi nanti kita akan bahas ya ini subhat-subhat yang yang ada di tengah-tengah umat Islam saat ini. Jadi tauhid itu ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Ya, yang banyak terjadi kesyirikan itu pada tauhid uluhiyah, yaitu tauhidul ibadah. Yakni doa. Ya, di antaranya doa.
Ad-doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Ya, jadi doanya tidak kepada Allah tapi kepada selain Allah, memintanya kepada selain Allah. Ini yang menyebabkan syirik besar. Ya, yang akan menghancurkan amal ibadahnya, amal solehnya. Itu demikian. Ya, ini akan menghantarkan ke arah sana. Ini tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Ini yang banyak melakukan kesyirikan, ya. Sholat, puasa, ya, kemudian zakat dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau itu hubungannya kepada Allah syirik, kalau kepada Rasul bid'ah. Itu demikian. Ada orang puasa, jadi puasanya itu karena Allah, tapi caranya tidak mengikuti Rasulullah. Itu ada. Ya, seperti apa? Puasa pati geni, puasa ngerowot, puasa ngebleng. Itu demikian. Tapi yang lebih parah lagi, niatnya bukan karena Allah melakukan ibadah. Karena apa? Karena ngelmon supaya kebal. Padahal Rasulullah kena tombak jebol itu. Rasulullah tidak kebal. Ya. Dan sekarang ini ilmu kebal dinisbatkan kepada Islam. Padahal gak ada satupun sahabat yang kebal, tidak ada. Semuanya dalam perang luka-luka. Ada yang putus tangannya, ada yang putus telinganya, bahkan ada yang hidungnya putus kesebet pedang sampai gerumpung, ya. Kemudian ditembel pakai apa itu? Emas, ya. Nah, itu begitu. Enggak ada yang kebal. Tapi di sini dengan apa? Puasa. Jadi puasanya puasa pati geni, puasanya ngebleng supaya kebal. Ya, itu begitu. Ini puasa. Padahal puasa itu syariat datangnya dari Allah, tapi dia bikin syariat sendiri. Nah, ini. Jadi ini antara bid'ah dengan syirik campur jadi satu. Ya, itu demikian. Caranya Rasul tidak nuntunkan sama sekali. Ya, Rasul malah menganjurkan, ya Pak, untuk segera berbuka. Rasul bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitrah. Umatku senantiasa di dalam kebaikan selama mensegerakan berbuka. Ini tidak berbuka ini. Ngebleng. Ya, itu. Jadi ngebleng. Jadi satu hari penuh bleng. Terus di dalam luangan lagi, jadi ditanam. Ya, itu cuma dikasih itu tempat udara itu ditanam. Nah, itu ada lagi puasa muti, jadi makannya putih-putihan tok. Nah, itu gitu ya, jadi nasi tahu terus apa lagi yang putih. Ya, nah, itu demikian. Rasul tidak pernah yakni mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang tidak pernah. Tapi ini tidak boleh, alasannya ibadah kepada alasannya puasa ibadah. Itu demikian. Kalau tujuannya bukan karena Allah, karena ilmu, karena macam-macam, syirik. Ya, itu demikian. Kalau caranya tidak mengikuti Rasulullah jadi bid'ah, itu demikian. Makanya syarat diterimanya amal ibadah itu dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mutaba'atur Rasul, mengikuti sunnah Rasul. Ini syarat diterimanya amal ibadah. Banyak orang yang tidak paham. Ya, itu demikian. Umumnya kita begitu. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga katakan nanti akhir zaman, yakni umatku akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Oleh para ulama dijelaskan ngikuti Yahudi ini siapa? Ustadznya. Ustadznya, kiainya, ulamanya ngikuti Yahudi, punya ilmu tidak diamalkan. Itu Yahudi diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Fatihah menjadi Al-Maghdub, yang dimurkai. Kemudian
waladhdallin, dan jangan kau golongkan orang yang sesat. Yang sesat ini siapa? Kalau kita lihat ulama-ulama ahli tafsir Nasara, kenapa Nasrani dikatakan tersesat, diabadikan di dalam surat Al-Fatihah? Karena apa? Karena mereka banyak beribadah tanpa ilmu. Nek sholat ditakoki dalile ndak paham. Wudu sampeyan niku niru sapa gak terus, pokoke bapakku ngene, mbakku ngene ya wis aku ngene, itu aja. Ya itu. Jadi orang awamnya ini mengikuti Nasrani, ya, orang alimnya mengikuti Yahudi. Dua jalan ini nanti akan dilalui oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadznya ngerti asli ini, nek iku gak ono tuntunane ngerti. Iku gak ono dalile ngerti. Ya, itu. Tapi tidak diamalkan. Itu demikian. Ya sehingga umat ini terjebak ke dalam apa? Kesyirikan, ke dalam kebid'ahan dan lain sebagainya. Pokok pangkalnya itu kapan? Ketika ilmu itu diambil. Ya, itu demikian. Jadi faya ma'asyiral ikhwani fiddin azakumullah. Syirik ini lawan daripada tauhid. Ya, tauhid itu ada rububiyah, ada uluhiyah. Jadi kalau rububiyah itu masih kita dengan orang musyrik itu masih apa? Ada kesamaan. Ya, karena mereka meyakini yang ngasih rezeki dia, yang menciptakan dia, yang memelihara dia itu Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau ada orang yang mensekutukan Allah di dalam rububiyahnya, ada yang ngasih rezeki selain Allah, ini ngalang-ngalai wong musyrik sesatnya. Ya, karena orang musyrik itu dia meyakini yang ngasih rezeki itu Allah, cuma perantara berhala-berhala. Yang ngasih jodoh itu Gusti Allah, cuma perantara berhala itu. Lah kalau ada orang mengatakan, ya iku nang mbah kono kok jodohmu cidek, engko nang kono mbah kono rezekimu cidek. Ada selain Allah yang bisa ngasih rezeki, ngasih jodoh. Ya, ini sesatnya melebihi orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, itu demikian. Dan yang bertauhid rububiyah ini belum masuk Islam. Orang masuk Islam itu kalau bertauhid uluhiyah, yakni la ilaha illallah. Cuma orang banyak tidak faham tentang makna la ilaha illallah. Itu begitu. Banyak yang tidak faham, banyak yang tidak tahu tentang makna la ilaha illallah. Sehingga apa? Antara ucapan dan prakteknya itu bagaikan bumi dengan langit. Ya, sudah mengucapkan, sudah syahadat pergi ke dukun, sudah syahadat masih percaya kelenik dan lain sebagainya. Ya, itu demikian. Ini bentuk kesirikan. Ya, itu. Yang kita itu tidak tahu, ya, kita anggap biasa kadangkala. Ya, karena mbak kita, karena bapak kita, karena nenek kita pernah lakukan itu. Masyarakat kita melakukan itu, ya, kita anggap biasa. Itu demikian. Ya, karena itu tadi pokok pangkalnya hilangnya ilmu, jauhnya umat Islam dari ilmu. Rasul bersabda, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat, ya, yakni hatta yurfa'al ilmu diangkat, ayut habal ilmu itu dihilangkan, wayun zalul jahal, diturunkan kebodohan. Itu demikian. Ya, kalau umat Islam sudah tidak kenal kepada kitab sucinya, umat Islam tidak kenal pada sunnah nabinya, maka umat ini akan terseret ke arusnya orang-orang musyrik. Ya, jauh jaraknya dengan nabinya jauh. Apalagi Islam, ya, dari Mekah Madinah, ya, itu tidak langsung ke negeri kita, tidak, tapi lewat Gujarat India, lewat daerah sana yang dipengaruhi animisme, dinamisme, yang dipengaruhi oleh Hindu Buddha, dan sehingga apa, nilai-nilai itu masih ada di tengah-tengah kita. Ya, kita anggap itu biar, padahal ini syirik. Ya, tidak hanya syirik kecil, bakal bisa syirik besar. Itu. Saya kemarin itu ngelamarkan ikhwan. Ya, Ustadz, tolong Ustadz, ini saudara kami ndak ngerti gini-gini nanti, padahal di sana itu ngeyel apa itu, nggak oleh disi Mbak Yune, ya itu gitu, nek disi Mbak Yune nggak ada ngene,
terus dihitung kok dinane iki ketemune sakmene, bulane iki, ya itu begitu. Wis sampean sing jadi juru bicara aja. Akhirnya saya jadi juru bicara. Itu. Siap kelangan, siap Ustadz ya wis, aku juru bicara nih. Nek wedi kelangan, wis aku tak mundur. Maknanya siap gak jadi gak apa-apa, aku sing ngomong. Lha itu wong wedok akeh. Ya. Itu dunia tidak sebesar daun kelor. Ya, akhirnya ternyata apa? Betul. Ya. Dihitung. Ini Mbak Yunya durung kawin, engko nek kawin dhisik koyo apa gini. Wetone iki ngene. Sama saya, Pak. Ya. Kami orang Jawa, Pak. Tapi kami orang Islam. Jawa itu suku, Pak. Keyakinan kami Islam. Di dalam Islam Allah Ta'ala berfirman la tasubud dahar. Jangan kalian caci masa, waktu, ya, jam, minggu, bulan, tahun, jangan kamu caci. Lu mencaci masa itu ya apa? Oleh para ulama dijelaskan punya keyakinan ono dino sial, ono minggu sial, ono wulan sial, tahun sial, itu sama dengan mencaci masa. La tasubud dahar, jangan kamu caci masa, ana dahar, aku yang menciptakan masa. Gusti Allah sing ndadekno waktu itu Gusti Allah. Itu. Oleh para ulama dijelaskan mencaci masa itu punya keyakinan apa? Nek ketemu sakmene nggarai apes. Itu. Tak ceritakan sama saya, Pak. Saya dulu begitu, mertua saya orang Jogja, Pak. Ketika saya ngelamar istri saya ditanya sama mertua saya, "Le, wetone apa le? Mboten semerap, Pak. Kowe iki niat rabi apa ora?" "Lho nggih kula Surabaya ten Yogya niki niat nikah." Lah kok gak ngerti wetone iki piye? Wis nek ngono tak gawe kebo bingung ae. Pak, nggih pun ngoten Pak, kebo niku goblok bingung maneh. Kebo wis goblok bingung. Ya. Kuatire gara-gara ketemu selawe. Nek ketemu selawe kate apa? Mantu gak wani nek wulan suro. Saene wulan apa kinten nek mantu? Besar. Akhirnya nelecek wong sak kampung mantu kabeh. Bingung aku ngene iki undangan akeh. Lah apa bingung? Lah enak mangan kono mangan. Iya nek mangan tok. Lah urunane iki. Bingung aku gara-gara dihitung. Ya gara-gara duwe keyakinan koyo ngene Islam gak ono ngono. Ya, diatur syariat Islam sing enak gak gelem. Lah nek wis ngono ngrundel ngersulo. Oh iya, nah itu gitu. Tak ceritakan sama saya. Itu. Dihitung ndak mauan Mbak Aus. Sekarang apa? Tahu anak saya 16, istri saya 2, ya, pertemuan keluarga saya diundang, tak ajak semua. Gunung Kidul sana. Dari Bandung, Jakarta datang semuanya. Langsung diumumkan sama mertua saya. Iki lho mantuku gak ono lurune jadi. Biyen tak hitung gak gelem ya. Umpamane tak hitung aku ya salah hitungan. Tak hitung gak gelem saiki bojone loro, anake wake. Aku lho rabi loro gak iso jadi. Nggih sampean pegawai negeri Pak kena PP 10 sampean. Nek kula lak swasta. Lho itu begitu. Ya. Nah, ini. Jadi kalau pakai hitung-hitungan, Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku ada pada prasangka hambaku. In dhanna khairan fa khairu wa in dhanna syarran fa syarr. Kalau kamu nyangka aku baik jadi baik, kalau nyangka jelek jadi jelek. Makanya jangan punya prasangka jelek kepada Allah. Ono manuk daras lewat krek, nah itu. Ono wong mati, ya mati temenan ya. Nek ono manuk daras yo wong mati, ora rezeki mudun iki lho. Itu begitu seharusnya. Ya ini prasangka jelek kepada Allah. Nek dihitung ketemu selawe, penyonone elek jadi elek. Enggak apa-apa hitungan pokoknya hasilnya apik kabeh. Kan begitu ya. Kita itu tidak boleh berprasangka jelek kepada
Allah. Lah nek dihitung terus ketemu selawe dadine elek. Ya. Dadi elek temenan nanti. Makanya dalam Islam itu tidak boleh. Ini masuk hal yang syirik. Durung ngerti wis ndisiki kersane Gusti Allah, kon gak enak urip engko kon ngene kon ngono kon ngene. Ya perasaannya jelek sudah. Mendahului Allah Ta'ala. Lho itu demikian. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Ini bentuk apa? Bentuk kesyirikan. Ya kalau kita yakini memang hari itu yang menjadikan nasib kita itu baik atau tidaknya, kalau kita yakini itu maka bisa masuk syirik besar, tidak hanya syirik kecil itu. Karena apa? Ada yang menjadikan nasib baik dan tidak baik itu selain Allah. Siapa itu? Nogodino. Wah itu begitu. Ya itu menjadikan syirik besar, tidak hanya syirik kecil itu. Makanya kita harus hati-hati. Ya, itu demikian. Kadangkala syirik kecil itu bisa menjadi besar. Itu demikian. Ya. Ini barangkali ada pertanyaan monggo dalam bab ini atau yang lainnya silakan. Monggo. Boneka itu termasuk makro apa enggak? Kalau misalnya termasuk makro, apakah boneka bisa masuk rumah? Boneka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni memberikan rukhsah, memberikan keringanan boneka itu untuk anak-anak kecil. Ya, kalau mereka bermain, setelah bermain ya sudah. Ya, itu dimasukkan ke lemari. Kalau sudah sudah besar, anaknya sudah besar, ya sudah dibuang. Ya, itu demikian. Jadi tidak dipelihara, apalagi patung gak oleh, tapi boneka. Alasannya Rasulullah memberikan rukhsah. Iku nek gawe dulinan arek cili, nek gak gawe dulinan, nek gawe dulinan wong gede gak oleh. Ya. Itu pemane boneka gede kan gitu ya. Itu bukan boneka kecil, malah tidak boleh ya. Itu demikian. Ini jadi untuk ikhtiyatnya, hati-hatinya jangan ya. Itu demikian. Wallahu taala a'lam. Kemudian jadi bagaimana hukumnya Ustadz jika kita keluar kota pulang kampung kemudian melintasi tempat bersejarah, misalkan yakni candi, kemudian kita singgah dan hanya istirahat dan menikmati suasana, gimana? Ya ndak apa-apa loh, wong memang melintas itu dalanane. Saya dulu ngaji tempat ngaji saya lihat Borobudur itu bisa. Dan kalau ngaji itu saya lewatnya di depan Borobudur. Tapi ketika saya sudah rumah tangga, saya sudah kerja ya, pernah diajak teman-teman itu kerja travel ya, itu gitu. Jadi suruh nganter temennya wisata sak tanah Jawa. Itu. Jadi mulai ujung timur, ujung barat, itu tempat-tempat wisata disinggahi. Ya, ketika singgah di Magelang sana, ayo kita ke sana. Itu saya sudah dibelikan karcis, mau masuk monggo silakan masuk, saya tidak mau masuk. Kenapa? Ya, saya tidak mau ziarah ke tempat berhala. Ya, itu saya tidak mau. Loh ini kan peninggalan sejarah, ya sejarah Buddha, sejarah Hindu. Kayak gitu kan nama saya. Di situ banyak kesyirikan. Buktinya apa? Itu patung diogok-ogok itu ya. Karena kalau nek nyekel iso tadi, lah itu begitu. Saya enggak mau. Akhirnya dia mikir, iya ya. Bener sampean Pak jadi. Iya. Itu dipuja enggak? Itu disembah enggak? Iya disembah, dipuja, ya sudah. Itu sampean mau muja? Enggak, cuma lihat-lihat. Lihatnya Tuhan ini sampean lihat. Itu. Kita sholat di masjid aja. Saya lihat-lihat
ngunjungi masjid aja sudah. Jadi itu biar mereka yang ngunjungi. Ya, kita ndak aru-aru, ndak biarkan aja. Itu. Kalau saya sebagai seorang muslim ya begitu. Itu ke zaman buyen ya. Itu gitu. Belum rame teriak-teriak itu ya. Jadi kalau hanya sekedar lewat ya ndak apa-apa. Ya. Ini. Jadi hanya sekedar singgah ya, istirahat ya, kebetulan itu ya. Tapi nek adik mejeng terus foto, wah itu sih gimana bisa. Ya ketok bangga ya. Oh itu. Karo braolo iki rek aku tak jejer ngene terus di foto, itu lain lagi ya. Itu demikian. Ini. Jadi kalau sekedar singgah ya enggak apa-apa. Ya saya dulu ngaji di guru saya di atasnya itu. Jadi kelihatan gini kelihatan. Jadi setiap hari ya lihat ya karena posisinya di atas kan begitu. Ya. Ini wallahu taala alam. Ada yang tanya lagi, monggo silakan. Ustaz, Monggo. di tempat kami itu kalau bulan Suro Iya. itu diadakan sedekah bumi. Iya. Itu tiap kepala keluarga itu ditarik uang iuran Iya. membantu itu acara itu. Apa itu masuk dalam serikat? Sebetulnya enggak perlu ditanyakan. Jelas ya. Nah, itu begitu. Ya mau saya jawab apa lagi? Jelas. Cuma tak pertanyaannya itu begini. Lo ngawak dhewe iki pendatang lho Ustaz wong anyar. Lah nek gak ngono iku ya apa wong kabeh lho itu pertanyaannya begitu seharusnya. Kalau hukumnya sudah jelas itu. Ya, itu barang gak kena ta'awun itu harus alal birri wa taqwa, bukan ta'awun alal ismi wal udwan. Atas itu jelas sebetulnya. Lha apa? Lah wong kabeh ngono ya Ustaz, lah ya apa awak dhewe. Makanya di situ maslahat dan mudaratnya diperhitungkan. Itu kalau sampean gak gelem kok mudarate ya apa? Nah. Masalah apa? Aku wong asli kono Ustaz gak peduli aku lha siji maneh. Saya pendatang. Ya, orang baru lagi. Lah masyarakat kayak gitu. Itu. Lah nek gak ngono sawangane. Ya, akhirnya saya bilang, "Pak, sing kuplukan putih wak kaji itu kena tumpeng karo ingkung situ." Wah, itu gitu. Kok mek situ Pak gak loro kadang-kadang. Tak kasih sama saya. Gak sampean tok aku ya ngono padha. Ya, karena apa? Maslahat dan tak kasih sama saya. Terus saya datang. Mari diujukno. Nah, kemudian saya ngomong sama orang-orang, banyak orang, ada RT-nya, ada RW-nya, ada mudinnya. Ini bukan syariat Islam. Ini peninggalan Hindu dan Buddha. Itu begitu. Maka ya semua ndak ada tuntunannya karena memang asalnya Hindu Buddha. Selesai sudah. Tahun depan diundang lagi. Waktu itu pertemuan pertama itu ada pegawai kecamatan bilang, "Oh ya Ustadz, memang jari guruku ya gak ono Ustadz." Jadi ada pendukung satu. Kadang-kadang orang itu takut ngomong, khawatir apa? Itu kalau saya ndak. Pokoknya gak kon gasak ngono ae. Tak omongno. Nek kon gasak cacing didek mulet aku ya Mbah. Bales titik sudah. Wong cacing didek mulet ya awak dhewe didek ajane. Kan ndak begitu ya. Ini falsafane arek Surabaya iki. Itu. Iya. Itu. Makanya ketika gitu saya sampaikan aja apa adanya wong durungan. Ternyata ada yang apa? Setuju dengan iya betul Ustaz itu gini-gini Ustaz saya bilang gini. Itu dapat dukungan satu. Tapi tak kasih, kita ndak nolak. Tahun depan diundang lagi, kasih lagi, datangi lagi, ngomong lebih jelas lagi, iya, lebih rinci lagi sudah terjadi diskusi sampai malam. Yo gak dikeroyok, yo gak digepuk itu, ya, akhirnya.
Ya, jadi karena apa? Kita punya ilmu, kita punya hujah kuat. Ada apa takut? Ya, itu. Wong nyawa dikekno kok. Iya. Jadi ustad jadi mubalek lah nek wedi ngomong ojo dadi ustad, ojo dadi mubalek. Resiko itu. Imam Ahmad aja ditahan, disiksa sampai berapa? Jangan melibatkan orang lain. Ditanggung sendiri. Lo itu ustad begitu. Ya. Wedi. Sampean kok dicegat ustad, cegatan. Udah pernah. Obrak-obrak Hizbut Tahrir. Wah diancam takmirnya. Wah gini kayak itu. Pokoknya tak cegat nduk kono. Katanya takmirnya ustad sampean dicegat-cegatan ya tarung karo aku. Ya gitu, ada apa takut? Ya, wong nyampaikan hak kok kebenaran. Lu kok takut? Saya sampaikan kedua kalinya. Ketiga kalinya diganti dengan istighosan. Alhamdulillah. Ya diganti istighosa. Asalnya ndak. Lu itu begitu. Masih apa? Mendingan. Tahun keempatnya. Itu tahun ketiga nggak diundang saya. Tahun keempat. Wis gak diundang acarane yo gak ono. Ya, itu yang penting apa? Mau nyampaikan apa adanya. Itu begitu. Ya, jadi begitu anunya, ya. Itu gitu. Kalau sampean punya apa? Bisa begitu ya lakukan begitu. Kalau ndak bisa Ustaz aku gak iso Ustaz tapi apa? Dilihat situasi dan kondisinya, maslahat dan mudaratnya. Itu gitu. Kalau sampean aku wong asli kuno kok babak kata dulur-dulurku akeh nduk kono boloku ya akeh. Itu gitu. Ndak masalah. Ya sampean itu hak sampean, itu hak asasi kita. Saya kita ndak meyakini ya terserah, itu terserah kita. Itu gitu. Kita sampaikan dong, itu keyakinan kita. Ya, ada demikian. Wallahu taala. Ada yang lain monggo silakan. Sambut. Ya, kalau sudah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.